Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Tafia dengan NPM C1C024101. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat mind mapping dengan materi yaitu lamaran kerja, wawancara kerja, teks negosiasi, laporan dan presentasi bisnis, laporan singkat, penulisan laporan formal, dan yang terakhir teknologi dan komunikasi. Baiklah, untuk yang pertama itu ada lamaran kerja. Nah, yang pertama ada definisi. Surat lamaran kerja itu dapat didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak lain, baik perseorangan, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Lalu yang kedua ada penulisan. Yang pertama penulisannya itu resume atau daftar riwayat hidup, yang kedua surat keterangan kelakuan baik, yang ketiga surat keterangan kesehatan, yang keempat surat rekomendasi, dan yang terakhir kartu kuning. Nah, yang ketiga ada pendekatan. Nah, pendekatannya itu disingkat menjadi pendekatan AIDA atau attention, perhatian, interest, minat, desire, hasrat, dan action atau tindakan untuk menggugah atau menarik perhatian pembaca. Nah, yang keempat ada pengorganisasian. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan juga penutup. Lalu yang kelima ada tips. Yang pertama itu latih cara berbicara agar percaya diri saat wawancara. Yang kedua riset perusahaan sebelum melamar. Dan yang terakhir gunakan LinkedIn untuk membangun jaringan profesional. Lalu materi kedua adalah wawancara kerja. Yang pertama ada pendahuluan. Wawancara kerja adalah tahap seleksi penting untuk menilai kelayakan pelamar. Selain menyiapkan dokumen, pelamar perlu mempersiapkan diri agar memberikan kesan positif. Nah, keberhasilan wawancara dipengaruhi oleh komunikasi, sikap, dan juga kepercayaan diri, sehingga memahami teknik yang tepat dapat meningkatkan peluang diterima. Lalu yang kedua ada tahap. Yang pertama, wawancara pendahuluan. Nah, ini bertujuan untuk menyeleksi pelamar berdasarkan surat lamaran atau resum. Nah, pewawancara menilai kelayakan awal pelamar sebelum ke tahap selanjutnya. Lalu tahap yang kedua adalah wawancara seleksi, yaitu lebih dalam dan dilakukan oleh tim pewawancara untuk menilai kualifikasi, pengalaman kerja, serta kecocokan dengan posisi yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada persiapan. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan juga percaya diri. Yang keempat, tunjukkan antusiasme terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, ajukan pertanyaan yang relevan. Lalu yang keempat, cara mengenali pekerjaan dan juga perusahaan. Yang pertama, meneliti informasi tentang perusahaan. Yang kedua, wawancara sebagai komunikasi dua arah. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang tepat. Lalu yang kelima, pertanyaan penting. Pekerjaan yang dilamar, pendidikan dan pelatihan, latar belakang keluarga, kepribadian, penilaian pribadi, tujuan karir, hobi dan aktivitas lain, perusahaan dan industri, pengalaman kerja sebelumnya, pergaulan di tempat kerja, dan delegasi dan pengambilan keputusan. Materi yang ketiga adalah teks negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Nah, tujuannya itu pertama mencapai kesepakatan, membangun hubungan, dan mencegah konflik. Lalu fungsinya itu untuk bersama-sama, keduanya dapat mencapai tujuan mereka. Diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Strateginya itu ada 5. Yang pertama, strategi kompetitif, lalu strategi kooperatif, strategi kompromi, strategi menghindar, dan strategi kolaboratif. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi itu adalah adanya dua belah pihak atau lebih, tujuannya untuk mencapai kesepakatan, terdapat tawar-menawar, adanya kompromi, bahasa yang digunakan, fokus pada kepentingan bersama. Struktur teks negosiasi yaitu orientasi, pengajuan atau permintaan, penawaran, persetujuan, lalu penutupan. Nah,
Strateginya tuh ada dua, yaitu strategi kooperatif dan strategi kompetitif. Lalu tipe negosiator, negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Lalu kesalahan yang sering terjadi yaitu tidak melakukan persiapan yang matang, bersikap terlalu emosional, fokus pada posisi bukan kepentingan, terlalu cepat menyerah, dan tidak membangun hubungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu laporan dan presentasi bisnis. Laporan bisnis yaitu sebuah laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, penggolongan laporan bisnis itu dibagi menjadi 7. Menurut fungsinya itu informasi atau analisis, menurut subjek berdasarkan departemen yang membaginya. Menurut formalitas itu ada agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Berdasarkan keaslian, otoritas atau sukarela, dan publik atau swasta. Berdasarkan frekuensi, berdasarkan departemen pembaginya. Menurut jenisnya itu formal atau informal, menurut kegiatan proyek, laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Nah, tujuan presentasi bisnis itu untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, untuk menghibur audiens, untuk menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak. Lalu persiapan presentasi bisnis, yaitu penguasaan terhadap topik atau materi, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, analisis audiensi, dan analisis lingkungan lokasi atau tempat presentasi. Nah, analisis bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan kepala, dan cara berdiri. Lalu bagian pokok laporan bisnis, yaitu ada 3, pendahuluan, teks, dan penutup. Jenis alat bantu untuk presentasi itu yaitu papan tulis atau blackboard dan whiteboard, flip chart, transparansi overhead projector, papan tulis elektronik, video kaset recorder, panel LCD, dan proyektor LCD, alat presentasi modern. Materi selanjutnya yaitu laporan singkat. Definisinya, laporan singkat adalah alat komunikasi bisnis yang efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan ringkas demi mendukung pengambilan keputusan. Nah, strukturnya yaitu informasi, pendekatan psikologis, dan metode. Format dari laporan singkat yaitu pre-printed, surat, memo, dan manuskrip. Lalu ada aktivitas personal. Pengorganisasian aktivitas personal yaitu proses merencanakan dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan pribadi. Dan laporan analitis adalah jenis laporan yang bertujuan untuk menganalisis suatu masalah, mengevaluasi data, dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi kepada pembaca. Materi selanjutnya itu penulisan laporan formal. Yang A, tugas informasional. Yang pertama, urutan tingkat kepercayaan. Yang kedua, secara berurutan. Yang ketiga, secara kronologis. Yang keempat, menurut ruang tempatnya. Yang kelima, menurut geografis. Dan yang terakhir, menurut kategori. Yang B, tugas analitis. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikarenakan dengan metode pemecahan massa. Hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum. Bila masalahnya adalah menemukan penyebabnya, memprediksi hasil, atau mencari pemecahan suatu masalah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah memformulasikan penjelasan hipotesis. Yang C, aturan pembagian. Yang pertama, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian. Kedua, gunakan satu prinsip setiap membagi laporan ke dalam subtopik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Dan yang terakhir, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Yang D, sumber primer berupa dokumen, yaitu laporan penjualan, laporan laba rugi, neraca saldo, kebijakan-kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah. Yang kedua, observasi, atau mengunjungi atau mengamati kegiatan yang tengah berlangsung dalam suatu bisnis. Yang ketiga, survei, atau melakukan wawancara, dan yang terakhir, eksperimen. Yang E, sumber sekunder. Yang pertama, hemat waktu, yang kedua, ketelitian, yang ketiga, relevansi, dan yang keempat, efektivitas biaya. Dan yang ke F, statistik. Yang pertama ada rata-rata atau mean, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah item. Lalu yang kedua ada median, nilai tengah dalam suatu kelompok data setelah disusun secara menaik atau menurun. Dan yang ketiga ada mode atau data yang paling sering muncul dalam kelompok. Materi yang terakhir adalah teknologi dan komunikasi. Yang pertama ada pendahuluan. Komunikasi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis karena mempengaruhi efisiensi kerja dalam
pengambilan keputusan. Teknologi berperan dalam meningkatkan komunikasi bisnis secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada media, yaitu yang pertama komputer personal dan penyimpanan data, kedua internet dan email, yang ketiga media sosial, dan yang terakhir aplikasi komunikasi bisnis seperti Zoom. Yang ketiga manfaat, yang pertama efisiensi waktu dan biaya, kedua kemudahan akses informasi, yang ketiga peningkatan kolaborasi, dan terakhir peluang pasar global. Yang keempat ada tantangan, pertama keamanan data dan privasi, kesenjangan digital, adaptasi terhadap perubahan, dan gangguan dalam komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir ada strategi, yang pertama pelatihan dan pengembangan karyawan, kebijakan keamanan informasi, pemilihan platform yang tepat, dan evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi.